Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita kembali bertemu di pesantren Al-Madinah yang kita cintai ini setelah liburan selama 2 pekan ya. Dan kita memang sengaja lebih dulu liburnya dibandingkan sekolah dan pesantren pada umumnya, biar tidak ada yang malam tahun baru di rumah ya. Jadi untuk menyelamatkan santri-santri dari malam paling banyak dosa sepanjang tahun, maka dimajukan biar tidak ada yang merayakan tahun baru ya di rumah. Dan juga di pesantren juga jangan. Dan yang namanya merayakan itu dua, yang pertama adalah kumpul-kumpul atau yang kedua makan-makan. Kalau tidak pernah makan-makan terus ketika malam tahun baru dia makan-makan, berarti ini namanya merayakan. Tapi kalau emang udah biasa setiap malam mereka makan terus makan, ini tidak merayakan. Yang juga kumpul-kumpulnya karena tahun baru. Kami nggak makan-makan Ustaz, cuman kumpul-kumpul, begadang, menyengaja. Yang biasanya jam 9, jam 10 sudah tidur, ini jam 1 baru tidur, termasuk merayakan. Jadi untuk menyelamatkan santri-santri dari hal yang demikian, kita majukan liburnya. Jadi sebelum tahun baruan kalian sudah kembali ke pesantren. Dan sekarang kita tiba di bulan apa adik-adik? Bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab ini bulan yang sangat penting untuk dipahami, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram, Ashhurul Hurum, 4 bulan mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi isnasyara syahran ya fi kitabillah ya ma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian kata Allah minha arbatun hurum, di antara 12 tadi sepertiganya yaitu 4 bulan adalah bulan mulia, bulan terhormat, bulan spesial, bulan yang terlarang, bulan haram, terlarang dosa di bulan-bulan tersebut. Oh, berarti kalau di luar bulan tersebut boleh berdosa? Boleh nggak dek? Terus kenapa dikatakan tidak boleh berdosa? Penegasan. Contoh misalnya santri-santri besok akan datang ya pejabat ke Al-Madinah. Mudir Ustaz Hidayatullah panggil semua santri, pokoknya besok tidak ada santri yang terlambat. Oh, berarti lusa boleh Ustaz? Ini salah paham ya. Jadi ketika dikatakan bahwasanya dosa di bulan haram itu dilipat gandakan, jangan berbuat dosa, bukan berarti di luar tersebut boleh berdosa. Tapi di bulan haram ini, bulan Rajab salah satunya, jangan sampai zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena dosa di bulan Rajab ini dilipat gandakan bobotnya. Sebagaimana amal soleh di bulan ini pun dilipat gandakan. Jadi rajin-rajinlah bulan Rajab ini di luar bulan kemarin. Kalau kemarin baca Qur'annya sehari cuma 1 halaman, bulan Rajab 1 hari 2 atau 3 atau 4. Yang biasanya bulan kemarin tidak pernah puasa, tolong perbanyak puasa di bulan Rajab. Senin Kamis, Ayyamul Bid atau Daud atau yang semisalnya. Ya, jadi jangan sampai bulan Rajab ini berlalu biasa-biasa saja, harus wanti-wanti. Ya, terutama musyrif harus ya menekankan bahwasanya ini bulan spesial. Enggak boleh masih main cara lama. Harus berbeda. Harus bermain di level yang berbeda. Sebagaimana bulan Rajab ini bulan menanam. Kata orang, kalau pengen lihat Ramadan kalian gimana? Lihat bulan Rajab. Kalau bulan Rajab kalian rajin ibadah, insya Allah Ramadan nanti rajin ibadah.
Tapi kalau Rajab Sya'bannya enggak rajin ibadah, sama saja. Ramadan juga demikian, cuman lapar haus saja. Maka sambutlah bulan Ramadan dari bulan Rajab. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, dan Ramadan bulan memanen. Jadi menanamlah di bulan Rajab. Bagaimana caranya? Perbanyak amal-amal Ramadan. Apa itu? Yang pertama puasa. Perbanyak puasa. Yang kedua apa? Salat malam, tarawih. Kalau kita enggak ada tarawih sekarang, perbanyak salat malam. Enggak bisa akhir malam sebelum tidur. Setelah belajar malam, sholat malam misalnya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah banyak-banyak baca Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran. Ini tugas kita bulan Rajab, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat malam. Yang keempat, perbanyak sedekah, karena Ramadan bulan sedekah. Yang biasanya sedekah sehari 1.000, nah ini sedekah 1.500 sekarang, atau 2.000. Yang biasanya traktir teman cuman gorengan satu, kali ini 2 orang, 2 teman yang ditraktir gorengan satu-satu. Ya, jadi ingat ini bulan Rajab, bulan mulia. Kata Nabi SAW, salah satu mutawaliyat, 3 berturut-turut. Apa yang berturut-turut itu? Zul Qa'dah, terus Zulhijjah, terus Muharram. Kita ingat karena 3 bulan ini berturut-turut. Nah, yang sendirian ini kadang lupa. Rajab kata Nabi, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ya, coba ulangi deh, apa saja bulan haram? Nah, iya, betul. Meskipun tidak nyata tahu. Catat adik-adik. Yang sudah tahu dicatat biar makin tahu, yang belum tahu jadi tahu. Itulah beda bapak-bapak dengan santri. Kalau santri itu mencatat. Kalau santri tidak mencatat, berarti santri ini bapak-bapak. Ya. Harus beda dengan jamaah pada umumnya. Jadi Rajab ini kata Nabi baina Jumada wa Sya'ban, di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Karena dia sendirian sering dilupakan. Kaedahnya sering banyak ibadah di bulan yang dilupakan, makin banyak pahalanya. Sholat di masjid dengan sholat di mall. Masjid mall maksudnya, bagus. Sholat di masjid mall. Kenapa? Di mall dia masih sholat. Kemarin saya ketemu tuh sama santri ini. Ini di Palembang Square di VS. Cuma dia nggak lihat anak kayaknya. Ini lagi duduk di lantai. Nah, itu santri keluar dari musola. Saya udah duluan musola. Masya Allah, santri meskipun di mall dia masih sholat. Ini bagus. Kalau di pesantren ya wajar sholat di masjid. Kenapa? Karena seperti inilah. Ketika lebaran kalian masih menjaga sholat berjamaah. Nah, ini bagus. Tapi bukan dari bioskop nonton film Jumbo, bukan ya? Dari sama teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya semakin orang lalai makin banyak pahalanya, gitu konsepnya. Orang baca Quran di pasar, Masya Allah nih orang. Kenapa? Di pasar aja masih ingat baca Quran. Kalau di masjid baca Quran biasa. Makanya zikir masuk pasar lebih besar pahalanya dibandingkan zikir masuk masjid. Kenapa? Kalau orang masuk pasar jarang berzikir. Kenapa sholat malam besar pahalanya? Karena orang pada tidur. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya orang pada sholat. Tapi ketika orang tidur dia sholat, makin banyak pahalanya. Rajab, Sya'ban, bulan yang dilupakan. Ingat ketika Rajab pikiran mereka, 2 bulan lagi Ramadan, lah mikir Ramadan duluan. Tapi Rajab diamalkan enggak? Benar, bagus mikirin Ramadan. Cuman apa? Rajab jangan dilupakan. Kadang ketika orang menunggu sesuatu yang besar, yang di depan mata terlupakan. Ini bulan Rajab, bulan yang terlupakan. Jadi mulailah hidupkan, bikinlah target harian yang lebih baik lagi. Ya, demikian mukadimah kita, ya agak panjang. Intinya bulan Rajab adalah bulan haram yang dilipat gandakan dosa maupun pahala. Maka semangat berbuat kebaikan dan jaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Kita lanjutkan pengajian kita setiap Ahad malam, ya, dan sekarang kita berada di judul wafatnya Utsman bin Affan. Kalau bahas tahun baru insyaallah nanti hari Selasa, ya.
Kita bahas kemarin bahwasanya orang-orang pemberontak sudah mulai mengepung rumah Utsman. Bagaimana orang-orang jamaah haji udah mulai bergerak berjalan menuju kota Madinah untuk menyelamatkan Utsman bin Affan. Bagaimana sudah terjadi pertempuran kecil di rumah Utsman bin Affan antara para penjaga, para pemuda. Ya, di antara mereka ada yang terluka seperti Hasan bin Ali, terluka Marwan bin Hakam, Abdullah bin Zubair terluka. Bahkan sebagian ada yang terbunuh. Di antara yang terbunuh kita lanjutkan adalah wa kana awalu syuhada ala babi dari Utsman huwal Mughirah ibn Akhnas. Di antara para pembela Utsman bin Affan yang terbunuh pertama kali di rumah Utsman adalah Mughirah ibn Akhnas. Dia dibunuh oleh pemberontak yang berasal dari Bani Lais. Ketika dia membunuh Mughirah ibn Akhnas, dia nyesel, aduh, kok dia bisa mati? Mungkin kelahi aja niatnya, mungkin gak ngebunuh, ya niatnya mungkin kelahi, ternyata dia mati dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abdurrahman ibn Udais, salah satu tokoh Khawarij, bilang, ente kok berbelasungkawa dengan kematian dia? Ini utitu fima yaronaim, karena aku melihat dalam mimpi. Faqila li basyir qatil al-Mughirah ibn Akhnas bin nar, berikan kabar gembira kepada pembunuh Mughirah ibn Akhnas dengan api neraka. Fabutulitu ana biqatlihi, dan ternyata akulah yang membunuhnya. Kemudian orang yang kedua yang terbunuh dari kaum muslimin, wa qatala rajulun Kinani Niyar ibn Abdullah al-Aslami. Ya, seorang pemberontak dari Bani Kinan, dia membunuh Niyar bin Abdullah al-Aslami. Ini yang kedua. Tadi Mughirah bin Akhnas. Wa huwa syahid tsani ala babid dar. Dia adalah orang yang kedua yang terbunuh. Ketika Utsman bin Affan melihat ada dua orang yang terbunuh di rumahnya, beliau sedih. Dan beliau menyayangkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Apalagi ini dua orang sahabat yang mulia. Akhirnya beliau perintahkan semua orang di rumahnya untuk pulang, pergi kalian dari rumah saya. Ya. Dan ketika itu akhirnya para sahabat junior, pemuda-pemuda dari kalangan sahabat dengan terpaksa mengikuti perintah khalifah mereka Utsman bin Affan. Mereka pulang padahal situasi sedang kacau. Akhirnya Hasan ibn Ali, kemudian Abdullah bin Zubair, dan yang terakhir meninggalkan beliau adalah Abdullah bin Zubair. Ya, kemudian ketika itu Utsman bin Affan mengirimkan wasiat kepada Abdullah bin Zubair, tolong titip wasiat saya, sampaikan kepada ayahnya Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Akhirnya ketika itu Utsman bin Affan di rumahnya sendirian bersama istri, anak dan para pembantu pelayannya. Dikepung oleh 3.000 pemberontak. Dan ketika itu hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah. Hari apa? Jumat tanggal 18 bulan Zulhijjah tahun berapa? 35 Hijriah. Berarti totalnya kurang lebih sudah 40 hari pengepungan, karena pengepungan dimulai tanggal 8 bulan Zulqa'dah. 8 tambah 30, 8 Zulhijjah tambah 10 berarti 18. 40 hari pengepungan. Ketika itu Utsman bin Affan pagi harinya beliau sahur dan berpuasa. Boleh berpuasa di hari Jumat. Dan beliau merasa ini sudah tiba ajalnya. Ya, sahabatnya udah diusir. Ya, pengepung itu bebas bisa masuk ke rumahnya. Dan beliau ketika itu ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi berpuasa. Karena di antara kenikmatan para orang-orang soleh di dunia ada dua, yaitu pertama sholat, yang kedua adalah puasa. Lapar dan dahaganya puasa itu yang bikin nikmat, dan yang kedua adalah capeknya kaki ketika sholat. Makanya setiap orang soleh itu pasti ahli puasa, ahli sholat. Gak ada ahli salah satunya. Ya,
Enggak ada di ahli sholat malam, sholat malam, sholat sunnah tapi jarang puasa. Atau dia sering puasa tapi jarang sholat malam. Berarti belum mencapai derajat para orang-orang soleh yang rajin puasa sunnah dan juga rajin sholat, terutama sholat malam. Bahkan aib seorang santri tidak sholat malam. Ya. Dan beliau membaca Quran. Jadi beliau sibukkan hari-hari, kita bahas kemarin, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Akhirnya ketika itu orang-orang Khawarij mulai untuk mengirim beberapa orang masuk menemui Utsman bin Affan di rumahnya. Masuk seseorang. Utsman, ikhlaq nafsaka minal khilafah. Turunlah engkau dari kekhilafahan. Wa saufa nad'uka wa natrukuka. Kami akan biarkan engkau, kami akan bebaskan engkau kalau kau mundur dari kekhilafahan. Kemudian kata Utsman, waihak, celaka engkau, wallahi ma kasyaftum ra'atan fi jahiliyah wala Islam. Wala taghaynaitu wala tamannaitu wallahi ma wada'tu yamini ala aurati munzu bayatu Rasulullah. Celakalah. Aku tidak pernah menyentuh wanita di masa jahiliyah dan juga di masa Islam. Aku tidak pernah bernyanyi, berdendang. Dan aku tidak pernah meletakkan tangan kananku menyentuh auratku sejak aku masuk ke dalam Islam, membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastu khali'an qamisan kasanihi, masuk kasyaftu imra'atan, ini membuka auratku di hadapan wanita maksudnya, Jadi beliau tidak pernah melepaskan pakaiannya. Begitu juga pakaian kekhilafahan yang Allah berikan kepadaku. Wa ana ala makani hadza, aku tetap seperti ini hatta yukrimallahu ahla sa'adah wa yuhina ahla syaqa, sampai Allah muliakan orang-orang yang bahagia dan Allah hinakan orang-orang yang sengsara. Akhirnya orang tersebut sadar dan dia menyentuh tangan Utsman bin Affan. Tangan yang dijaga, tidak pernah menyentuh wanita, tidak pernah menyentuh auratnya, tangan kanannya. Kemudian Khawarij ini keluar dari rumahnya dan meninggalkan Utsman bin Affan. Orang-orang bertanya, "Madza sana'ta wa limadza lam taqtulhu?" Kenapa engkau kok keluar belum bunuh dia? Laqad waqa'na wallahi fi mushkilatin la hilalaha wallah ma yunjina minan nasi illa qatlu. Wallahi la yahilu lana qatluh wa la adri madza naf'al. Kata beliau, demi Allah, kita sudah menceburkan diri ke dalam masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan Allah tidaklah akan membebaskan kita kalau kita membunuhnya. Dan Allah juga tidak menghalalkan kita membunuhnya. Jadi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita gak bunuh Utsman, kita yang dibunuh. Kalau kita bunuh Utsman, Allah tidak rela. Akhirnya orang ini keluar. Masuk lagi orang yang lain, orang kedua, Algojo yang kedua. Inti masuk, temui Utsman, bunuh dia kalau dia enggak mau mundur. Kemudian Utsman tanya, "Man min aina anta?" Dari mana engkau? "Ana Laisi." Aku adalah dari Bani Lais. "Ukhruj," keluarlah engkau, kata Utsman. "Lasta anta alladhi taqtuluni." Bukan engkau yang akan membunuh diriku. Kaget dia. Kaifa? Kok bisa seperti itu? Aku ini sudah siap membunuh engkau. Lasta anta alladhi da'alaka Rasulullah yauma kada wa kada wa anta fi nafarin min ashabika. Bukankah engkau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari ini dan di ini? Engkau pernah ikut Bani Lais nemuin Nabi begini-begini, engkau pernah begini-begini didoain oleh Nabi. Kau sedang berada di antara mereka. Bala, benar, aku sedang berada di antara mereka ketika Nabi mendoakanku. Idhab ya akhi, kalau gitu pergilah engkau wahai saudaraku. La tudayyi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau sia-siakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringatlah dia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Lais, dan ketika itu beliau berada di tengah-tengah mereka dan menyesallah dia, keluar dan dia meninggalkan barisan para pemberontak. Orang kedua gagal. Orang yang ketiga, akhirnya orang Quraisy. Ini dari Bani Lais, orang Quraisy dimasukin. Ya Utsman, ini qatiluk, aku akan membunuhmu wahai Utsman. Kalla ya fulan, enggak,
wahai fulan, innaka lan taqtulani, engkau tidak akan bisa membunuhku. Wa limaza, kenapa? Laqad istaghfara laka Rasulullah yauma kadza wa kadza, Rasulullah SAW pernah mendoakan ampunan untukmu di hari begini dan begini. Walihada lan tartakiba daman haraman, karena itulah engkau tidak mungkin membunuh, ya, menghunuskan atau membuat darah yang haram mengalir. Teringat orang tersebut, ya Allah, dia pun menyesal, beristighfar, dan dia meninggalkan rumah Utsman dan meninggalkan para pemberontak. Orang ketiga pun gagal. Disebutkan dalam beberapa riwayat ketika itu Utsman bin Affan sedang baca Quran, katanya antara engkau dan dirimu ada Al-Quran, keluar engkau. Dia tiba-tiba nurut, keluar. Dan orang yang keempat, orang terakhir dari yang enggak jadi membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abi Bakar, anak dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dia masuk, akhadha bilihyati, dia pegang jenggotnya Utsman bin Affan, fajazabah, ditariknya. Faqala la Utsman da lihyati, ya lepaskan jenggotku. Laqad akhadta ma'khazan wa qa'adta minni maq'adan ma kana abuka Abu Bakar radhiyallahu anhu liyaf'alah. Engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar ayahmu. Dalam riwayat yang lain, apa yang akan dikatakan ayahmu kalau dia melihat engkau dalam kondisi seperti ini? Ya, terkadang respect kita kepada ayah itu menjaga kita dari keburukan. Kadang ada anak-anak yang takut mencuri, dia ingat bapaknya, ya, bapaknya keras, tegas. Di santri dia nggak neko-neko, kenapa? Karena hormat dan kagumnya dia sama ayahnya, atau segannya dengan wibawa sang ayah. Maka di antara cara, ya, mendidik anak adalah menyeimbangkan antara takut dan segan dan cinta. Terkadang anak itu, aduh, aku kalau aku nakal nanti ayah marah, aku nggak mau ayah marah. Ayah aku jarang marah, tapi sekali marah rasanya enggak gitu ya. Atau marah nanti. Jadi intinya hormat, cinta dan hormat. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha, istrinya Al-Aziz, ya, perdana menteri, wanita yang cantik di Mesir sana, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, tidak ada yang kenal Nabi Yusuf. Ini pun yang mengajak perempuannya di rumah perempuan tersebut. Ketika itu sebagai seorang laki-laki yang normal, ya, sedikit tergoda Nabi Yusuf. Tapi disebutkan oleh ulama tafsir bahwasanya ketika itu Nabi Yusuf melihat sosok ayahnya, Nabi Yakub. Terbayang benak Nabi Yakub, seandainya dia tahu kalau misalnya anaknya begini. Akhirnya sadarlah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, akhirnya dia mundur dan tidak tergoda oleh Zulaikha. Ayahmu memuliakanku, kata Utsman bin Affan. Ayahmu enggak mungkin senang lihat engkau begini. Ayah udah meninggal, tapi sebagai orang yang dididik untuk hormat kepada orang tuanya, akhirnya, ya, beliau pun menyesal. Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, wailak, a'alallahi taghdab, apakah kau marah kepadaku itu karena Allah? Maza fa'altu bika, apa yang aku sudah perbuat kepadamu? Ini konsep. Terkadang kita ini benci seseorang karena teman kita juga benci sama orang tersebut. Ini namanya hizbi, fanatik. Ya, orang itu nggak salah sama kita, salahnya sama kawan kita, tapi kita ikut-ikutan nggak suka sama dia. Nggak ada alasan kita untuk marah sama dia. Beda kalau dia misalnya ngejek kita, kita marah, manusiawi. Tapi ini kita nggak pernah diejek dia selalu baik sama kita. Tapi karena dia misalnya ngejek orang lain, kita ikut-ikutan marah. Ya, ini namanya apa? Bukan sportivitas, apa namanya kalau teman-teman itu? Oh, kita nih semuanya harus solidaritas. Ini solidaritas yang tercela. Yuk mari kita semuanya, ya, teman kita ini nih dikeroyok oleh pesantren sebelah, ayo kita lawan juga. Ini kan suku bangsa Arab kan demikian. Ya, si A yang dibunuh,
Misalnya, yang marah satu kampung. Kalau keluarga si A wajar. Ya, tapi ini ngajak-ngajak kawan, akhirnya ngajak-ngajak orang lain berbuat dosa. Kita keroyok video ya, dia ngatai aku kemarin. Nah, ngapa kau dewek lah, goco dia, ngapa ngajak-ngajak kami? Itu. Ya, with us or against us, ini kan George Bush, ini presiden Amerika dulu. Kalau kau tidak sama kami, kau musuh kami. Ini namanya hizbi. Kalau kau tidak sama Al-Madinah, kau musuh kami. Kalau kau sama ini, kau kawan kami. Ya, ini tidak seperti itu Islam. Laqad irtakabta jurman fa aqamtu 'alaika hukmallah. Kau sudah berbuat sebuah kejahatan yang itu akan berlaku hukum Allah kepadamu. Muhammad bin Abi Bakar pun menyesal. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau pun menangis. Menangis, menyesal, keluar rumah Utsman dan meninggalkan para pemberontak. Ya, jadi kita kadang nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sepeninggal kita. Maka di antara cara kita mungkin nggak bisa ngawasi mereka, nggak bisa mendidik mereka, maka cara terbaik agar Allah menjaga keturunan kita dengan menjadi orang yang soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Ada orang yang ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bangunan mau roboh, dindingnya mau runtuh, diperbaiki oleh Musa alaihissalam. Padahal dia ini penduduk kampung yang tidak menjamu Musa dan Khadir. Ya, Khadir ketika itu yang memperbaiki. Musa keheranan, cuman bantu saja. Ketika di akhir cerita ditanyakan apa sebabnya, wa kana abuhuma sholiha, karena keduanya ini anak orang soleh. Dan dalam riwayat disebutkan oleh ulama tafsir, bukan anak kandung tapi ini cicit-cicitnya. Subhanallah. Yang soleh itu bukan bapak dia, bukan kakek dia, tapi kakek buyut-buyut dia yang soleh. Allah jaga bergenerasi-generasi. Karena kalau kita yang jaga anak kita, jaga keluarga kita, kita terbatas, umur kita juga terbatas, mungkin meninggal muda. Terus siapa yang jaga anak kita? Terus gimana? Bagaimana cara menjaganya? Jadi orang yang baik. Akhirnya ketika 4 orang enggak tembus-tembus, tokoh Khawarij yang turun tangan. Biasa kan gitu, orang-orang itu kadang pengen cuci tangan. Ya, jadi para pemberontak itu, para teroris itu yang turun bunuh diri itu bukan tokoh-tokohnya, ya, tapi para bidak-bidaknya. Ya, ketika kita main catur yang jadi tumbal itu apa? Itu anak-anak pion-pion kecil itu tuh. Ya, sedangkan rajanya, menterinya, benteng dan kudanya itu sayang kadang ditumbalkan. Ada apa yang ditumbalkan, yang penting dia buka jalan untuk neskak dan seterusnya. Akhirnya ketika tumbal-tumbal tadi gagal, mereka turun tangan. Mereka masuk 3 orang, ya, masuk ke rumah Utsman bin Affan untuk membunuh bersamaan, dan ketika itu sore hari setelah sholat asar, Jumat terakhir. Ya, hari Jumat terakhir, karena nanti malam udah Sabtu kan. Utsman sedang puasa, sedang duduk membaca Al-Quran. Yang masuk 3 orang, yang pertama adalah Al-Ghafiqi ibn Harb, pemimpin Khawarij, pemberontak. Yang kedua adalah Sudan ibn Humran As-Sukuni. Sudan bin Humran dari apa? Dari kabilah Sukuni. Bukan Sukuna, bukan. Dan yang ketiga adalah Qatirah ibn Fulan As-Sukuni, ya, atau As-Sakuni. Jadi yang pertama adalah Ghafiqi, Sudan, dan Qatirah. Ada bilang Qutairah bacaannya, antara Qatirah dan Qutairah. Tapi dia mengatakan bukan Ghafiqi tapi Kinanah ibn Bishr. Jadi Sudan iya, Qutairah atau Qatirah iya, khilaf tentang Kinanah ibn Bishr atau Al-Ghafiqi ibn Harb tadi. Halaman 188. Disebutkan pertama kali terjadi adalah pencekekan, cekek dulu. Utsman bin Affan balas mencekik, tapi ketika itu disebutkan tidak ada cekekan yang paling lembut dibandingkan cekekan Utsman bin Affan. Katanya. Beliau udah usia 82 tahun, udah tua. Ya, kejamnya orang-orang ini, ya, orang tua diperlakukan demikian.
Pertama adalah ghafiki, dia memukul dengan hadidah, dengan besi, wal iyazubillah. Ya, ketika itu disebutkan adalah ghafiki, dia bilang Kinanah, ini orang yang pertama memukul dengan besi, memukul mushaf yang ada di hadapan Utsman. Pertama menendang dengan kakinya, mushafnya ditendang, ya, tapi tidak terlepas, ya. Tetap ketika itu diambil oleh Utsman. Kemudian dipukulkan kepala atau tangannya dengan besi sampai berdarah, ya, kepala Utsman, dan tetesan darah itu menyentuh firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 137. Ayat tersebut berbunyi fasayakfikahumullah, Allah yang akan mencukupkan engkau dari mereka. Engkau mungkin terbunuh, tapi ingat, ya, Allah yang akan membalas mereka. Dan terbukti nanti semua orang yang membunuh Utsman bin Affan, para pemberontak yang datang mengepung rumah Utsman bin Affan, semuanya mati terbunuh. Bukan mati sakit, bukan mati sedang ibadah, enggak, mati dibunuh. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika itu disebutkan dalam riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada mengatakan ketika itu tangan Utsman bin Affan terputus, menahan pedang, dan terputuslah tangan Utsman bin Affan. Kata Utsman mengatakan, demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menulis surat mufassal. Jadi Al-Quran dibagi menjadi 4 tiwal, sabut tiwal, 7 surat pertama yang panjang. Dari Al-Baqarah, ya, termasuklah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat, ya, surat At-Taubah. Disebutkan karena At-Taubah itu karena enggak ada basmalah, masih bagian dari Al-A'raf, ya, atau Al-Anfal dan seterusnya. Al-Anfal, kemudian At-Taubah. Dianggap satu surat. Kemudian yang kedua namanya adalah Al-Mi'in, ratusan ayat-ayat yang surat yang jumlahnya ratusan. Yang ketiga Al-Masani, ayat-ayat yang serupa-serupa. Sampai yang terakhir Al-Mufassal, surat-surat pendek dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Yang inilah yang sering dibaca oleh Nabi SAW ketika jadi imam sholat. Ya, makanya ketika itu disebutkan oleh para ulama, bacaan Nabi yang sering ketika sholat subuh dan zuhur adalah tiwalul mufassal, mufassal yang paling panjang dari Qaf sampai Al-Mursalat. Itu bacaan sholat subuhnya Nabi. Ya, juz 29, juz 28, juz 27, sebagian juz 26. Kemudian ketika Nabi sholat Isya dan sholat Asar, awsatul mufassal, dari An-Naba sampai Al-Lail. Nah, kan ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam sholat Isya, baca Al-Baqarah, Nabi marahi. Ya, kata Nabi, wahai Mu'adz, kenapa kau tidak membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghsha, surat-surat awsatul mufassal. Kan inilah kebiasaan Nabi di sholat Isya. Adapun sholat maghrib baru namanya Qisarul Mufassal, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tadi imam kita Ustaz Hidayatullah baca surat apa? Hah? Yo, nah, satu masjid nggak tahu nih. Yang pertama, nah, mikir liburan ini, liburan aku dikit nih. Azal Zala baru disebut. Yang kedua apa? Al-Adiyat, Qisarul Mufassal. Kalau jadi imam sholat maghrib suruh pas liburan baca surat Qisarul Mufassal. Tapi ini tidak seperti itu seluruhnya. Nabi pernah membaca surat yang lain di maghrib, pernah membaca surat An-Najm, pernah membaca surat yang panjang, ya. Begitu juga sholat subuh, bahkan sholat subuh pernah baca Az-Zalzalah di sholat subuh. Jadi intinya apa? Intinya itu hanya dominan saja. Boleh yang lain, apalagi kalau imamnya baca dari awal sampai akhir kayak kita sholat subuh, ya.
Sedaya misalnya berurutan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, itu enggak masalah, tidak masalah. Kemudian setelah mereka mulai memberontak ya mengelilingi Utsman bin Affan bertiga tadi, Nailah ini adalah istrinya Utsman. Nailah binti Al-Farafisah. Dia teriak, kalian kalau bunuh Utsman, ketahuilah Utsman biasa menghidupkan malam dengan sholat malam 1 rakaat, membaca Al-Quran seluruhnya. 1 rakaat baca 30 juz. Bukan juz 30. Kita juz 30 1 rakaat baik. Ya, kalau kita biasanya mungkin ya 30 menit 1 juz. Kalau cepat bisa 20 menit. 20 menit dikalikan ya 10, ya dikalikan 30. Berarti 3 jam, 1 jam 3 juz. Berarti 10 jam. Kalau kita. Jadi habis malam ya, habis Isya itu sampai anak subuh baca Al-Quran. Dan pernah ada dulu orang ya 1 hari 2 kali, orang Indonesia di Sulawesi kalau nggak salah, 1 bulan menghatamkan 60 kali. Ya, makanya biasanya kita di Al-Madinah ini juga sama adik-adik ya, paling banyak menyelesaikan bacaan Al-Quran, lomba-lomba dapat penghargaan nanti sekian belas juz, sekian belas kali ya selama 20 hari Ramadan. 20 hari, karena 10 harinya kita liburan. Ya harusnya 10 itu juga dihitung ya, karena itu yang paling penting kan 10 hari terakhir. Kemudian mulailah Sudan ibn Humran, ini Sudan ibn Humran As-Sukuni tadi. Ini yang paling jahat, disebutkan Al-Mautul Aswad, gelarnya kematian hitam, dark death julukannya, kematian hitam. Karena emang dia berkulit hitam. Dari Mesir Afrika. Ya, dia menebas, ini penebas yang kedua. Disebutkan disinilah darah Utsman menetes kena Mus'ab, ada yang mengatakan yang pertama. Ketika itu Nailah binti Farafisah melindungi suaminya. Ya, melindungi suaminya sehingga jarinya terputus. Ya, inilah cinta seorang istri. Dan ada sebuah ucapan yang enggak enak untuk dibaca ya, karena kalian masih kecil ya. Faghamaza Sudan au arakaha. Faqala innaha lakabiratul ajiza. Ketika terjatuh Nailah, ya Sudan sempat menyentuh Nailah dan melakukan sesuatu ucapan yang pelecehan, ya, ucapan yang enggak bagus terhadap si Nailah. Tapi dia enggak fokus di sana, dia menghadapi Utsman. Akhirnya doroba Utsman bisayfihi iddata darbat, beberapa kali pukulan, tebasan, bahkan ditusuk perutnya. Wal iyazubillah. Dan dialah yang membunuh Utsman bin Affan. Disebutkan dalam riwayat yang lain orang ketiga yang membunuh, ada penebas yang ketiga yaitu Qatirah ya, Ibn Fulan tadi As-Sukuni juga, dia yang disebutkan membunuh Utsman bin Affan. Bahkan ketika itu mereka hendak memotong leher Utsman bin Affan, tapi Nailah berteriak dengan histeris sehingga mereka akhirnya enggak jadi. Disebutkan ketika Utsman terbunuh, budak atau pelayannya Utsman, pembantu Utsman bernama Najih, dia pun membunuh Sudan ibn Humran dengan pedangnya, sehingga Sudan ibn Humran terbunuh di rumah Utsman. Berhasil pembantunya, kau jebret, dibunuh juga dibalas. Ngelihat temannya dibunuh si Sudan, Qatirah pun hanya membunuh si Najih. Ya, dia ngelihat, ya. Jadi ini kalau digambarkan terjadi pembunuhan brutal antara orang-orang. Si Qatirah bin Fulan mengambil pedangnya, dia pun membunuh Najih yang sudah membunuh Sudan. Ketika melihat temannya si Najih terbunuh, pelayan yang lain namanya Sobih
pun dia membunuh Qatirah ibn Fulan, sehingga terbunuhlah 4 orang di rumah Utsman bin Affan. 2 orang adalah syahid dan 2 orang adalah pendosa. Yang syahid adalah Utsman bin Affan dan Najih, ya, pembantunya Utsman. Yang durhaka, yang pendosa adalah si Sudan dan si Qatirah atau Qutairah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, apa yang mereka lakukan? Mereka pun merampas harta di rumah Utsman. Teman-teman, katanya panggil. Lam yahilla lana damu rajul wa yahrumu alaina malu. Enggak mungkin darah orang itu halal tapi hartanya enggak halal. Kalau darahnya halal, hartanya juga halal. Sikat. Langsung mereka ngambil hartanya. Inna malahu halalun lana. Harta Utsman halal bagi kita. Diambillah. Ya mungkin pas-pas bunga yang mahal mungkin. Ya kalau sekarang baju-baju kayak apa di jarah tuh DPR ya. Syaroni dan kawan-kawan itu ya, Eko Patrio dijarah rumahnya. Begitu juga Utsman bin Affan dijarah rumahnya ya oleh para pendosa ini. Bahkan disebutkan ada namanya Kulsum At-Tujibi, dia pun menjarah jilbabnya Nailah, kerudungnya Nailah, diambilnya. Dan dia pun melakukan hal yang sama dengan yang sudah dilakukan, menyentuh dan memuji bagian tubuhnya si Nailah. Sobih ketika itu mendengar, ya marahlah dia, membela kehormatan majikannya. Dia pun membunuh Kulsum At-Tujibi. Ya, sehingga ketika itu ada 5 orang yang terbunuh, tambah lagi 1. Ya, wallahu taala alam. Tapi dalam sebut riwayat yang lain tidak terjadi pembunuhan yang selanjutnya. Jadi hanya Utsman bin Affan saja mereka ngambil harta dan kabur. Ya, wallahu taala alam. Adapun riwayat Nailah menyakiti wajahnya, ya menyakiti wajahnya agar tidak disentuh oleh para pemberontak ini, diselisihi oleh para ulama apakah benar ataukah tidak. Ya, jadi daripada dia dilecehkan oleh para pemberontak, dia membuat wajahnya itu tidak cantik lagi sehingga orang jijik karena penuh darah. Ini bukan ayat-ayat cinta versi kedua, bukan ya. Tapi ini cerita yang nyata. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya, jadi kita disebutkan ada totalnya 8 orang yang terbunuh ketika itu, 5 di dalam dan 3 di luar. Tapi ini sebagian riwayat ya, sebagian lain mengatakan tidak seperti ini. Disebutkan Sudan berhasil kabur, kemudian Qatirah berhasil kabur, tapi dikejar oleh orang-orang muslimin dan dibunuh di tempat-tempat mereka. Setelah mereka merampas harta-harta di rumah Utsman, ya mereka juga mengatakan adriku baitul mal. Kurang ini, kita ambil harta baitul mal. Wa iyyakum an yasbiqakum ahadun ilaihi. Jangan sampai kita keduluan. Khudzu fihi, khudzu ma fihi, ambil semuanya. Mereka pun bergegas menuju Baitul Mal. Bahasa kita itu kan bank ya, bank di kota Madinah. Para penjaganya mendengar teriakan-teriakan, wah, kerusuhan ramai orang, 3.000 orang. Hanya mereka pun kabur, para penjaga itu. Ya, unju bi anfusikum, selamatkan diri kalian, kata para satpam dan security. Ya, fa innal qauma yuriduna dunya, mereka pengen harta dunia, daripada mati secara sia-sia selamatkan. Karena enggak bisa dilawan lagi nih orang, namanya kerusuhan seperti itu. Kerusuhan tuh enggak tahu yang bunuh mana yang enggak, maka sebaiknya kita tinggalkan. Misalnya ada kerusuhan di jalan-jalan padat karya, udah enggak usah keluar rumah, Pak. Dalam rumah tuh lah kunci sudah, berdoa sama Allah. Ya, makanya keamanan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa main keluar, jalan-jalan, liburan, ya. Berdoa Allah berikan nikmat aman pada negeri kita Indonesia. Itu terjadi kapan? Di Jumat sore tanggal 18 ya bulan Zulhijjah
tahun 35 Hijriah. Sehingga masa kekhilafan Utsman bin Affan adalah 11 tahun atau 12 tahun kurang beberapa hari. Kurang 12 hari sebutkan ini. Jadi 12 tahun kurang 12 hari. Dalam yang lain adalah 12 tahun lebih. Kenapa khilaf tentang kapan Umar meninggal? Apakah di awal Muharram, apakah di pertengahan Zulhijjah, ataukah di akhir bulan Zulhijjah? Dan usia Utsman ketika itu adalah salatin wasamanina sana, 83 tahun. Disebutkan 82 tahun dalam riwayat yang lain. Ya, jadi ini diantara cerita tentang terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita sebutkan di awal-awal, Umar, Utsman dan Ali ketiga-tiganya mati terbunuh. Ya, pernah ketika itu Nabi hiking naik gunung. Ya, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ketika itu gunung Uhud yang dihadaki. Tiba-tiba bergetar, kata Nabi, "Usbut ya Uhud, usbut, uskut, diam, tenang. Karena di atasmu ada seorang nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid, dan Utsman, Umar dan Utsman." Jadi Utsman pun sadar bahwasanya beliau akan terbunuh. Bahkan sebelumnya beliau sempat mimpi, "Utsman, kamu akan berbuka puasa bersamaku." Ya. Ketika itu Utsman bin Affan sadar bahwa inilah hari terakhir beliau dalam hidup ini. Ya. Kita bersedih, satu sisi kita marah terhadap para pemberontak, maka kita juga bersabar terhadap pemerintah kita. Ya. Apapun keburukan, doakan. Bukan berarti kita menjadi penjilat juga enggak benar. Ya, jadi bedakan antara penjilat dengan pemberontak. Kita tengah-tengah mengingkari kekeliruan tapi mendoakan kebaikan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian ya, kita lanjutkan setelah itu ya. Sudah azan belum nih? Selesai azan ya. Silakan azan dulu sebelum kita lanjutkan sedikit terus tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, kita lanjutkan tentang kisah pembunuhan Utsman bin Affan. Dan sebagaimana orang pada umumnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman bagi para pendosa adalah penyesalan. Jadi meskipun mereka berhasil mewujudkan tujuan besar mereka membunuh Utsman bin Affan, tapi dalam sisi mereka yang lain, mereka pun ada sebagian mereka pun menyesal. Dan inilah diantara sunatullah orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Allah serang mereka secara psikis. Mereka dihantui rasa bersalah. Orang yang mencuri misalnya, dia senang saya berhasil dapat uang, tapi di sisi yang lain dia khawatir ada yang tahu, dia nyesel, dia nggak tenang, hidup mereka gelisah. Allah berfirman tentang kisah Bani Israel dalam Al-A'raf 148 149, wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Ketika kaum Nabi Musa Bani Israel menjadikan sepeninggal Nabi Musa, ya ketika Nabi Musa sedang berjumpa dengan menemui Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam, ya ketika itu mereka membuat dari hulihim perhiasan emas mereka ijlan, patung anak sapi. Yang lahu jasadan, yang berbentuk jasad, dan lahu khuwar, dan punya suara. Jadi patung ini punya suara. Kok bisa Ustaz? Disebutkan patung tersebut punya rongga, yang ketika angin datang masuk ke rongga tersebut maka melenguh seperti lenguhan sapi. Ya, patung emas, ya patung anak sapi. Alam yaro annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidakkah mereka melihat patung sapi ini tidak bisa memberikan mereka petunjuk dan tidak bisa ngomong sama mereka? Wahai Tuhan sapi, ya kami sedang kelaparan, lapor misalnya, kita sedang gacor ketua, nggak bisa menjawab apa-apa. Ittakhaduhu wa kanu zalimin, mereka menjadikannya sebagai Tuhan dan mereka dalam kondisi zalim. Walama sukita fi aidihim, ketika mereka menyesal, ini sakata fi aidi, ini adalah istilah artinya menyesal, jatuh yang ada di tangan mereka. Sebagian orang-orang Bani Israel menyesal ketika menjadikan Tuhan mereka bukan Allah tapi malah patung anak sapi ini, gara-gara ikut-ikutan teman tadi, solidaritas. Wa ra'au annahum qad dallu, mereka sadar mereka tersesat. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tidak merahmati kita, tidak mengampuni kita, kita orang-orang yang rugi. Ya, ini diantara sebagian mereka. Dan sedangkan orang-orang di Madinah ketika itu sedih, orang-orang solehnya. Mereka sangat terpukul dengan terbunuhnya khalifah mereka Utsman bin Affan. Pada Utsman bin Affan ini dicintai rakyat selama 6 tahun pertama. 6 tahun selanjutnya dibenci oleh sebagian kecil. Padahal Utsman ini seperti itulah Utsman bin Affan. Bukan mereka yang memang cinta, tapi mereka yang menyembunyikan kebencian. Ya, jadi kadang orang tiba-tiba yang awalnya kawan jadi lawan tanpa sebab, kita nggak ada apa-apa, bisa jadi dia sudah lama jadi musuh kita. Cuman mungkin dia belum tahu kesempatan, belum dapat kesempatan untuk menampakkan permusuhan. Ketika ada momentum, dia tampakkan, oh ternyata selama ini mereka tidak mencintai Utsman bin Affan. Mereka membenci Islam, mereka orang-orang munafik, ya mereka benci negeri mereka direbut oleh Islam dan seterusnya. Mereka benci nggak bisa berbuat maksiat, minum dan semisalnya. Hanya mereka membenci Islam dan membenci pemimpin Islam yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, ya. Kita lanjutkan insyaallah pasca wafatnya Utsman bin Affan. Pada pertemuan selanjutnya kita berjumpa di kajian ini tahun depan. Tahun depan. Ya, libur setahun gitu pengajian.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada yang mengganggu teman kita, apakah kita bisa membantunya? Iya, bantu. Ini enggak sama dengan kita bahas tadi. Tadi kan kebencian. Kalau bantu ya bantu, bantu karena kita bukan benci sama dia, tapi sayang sama teman kita. Ya, kalau kita benci sama dia, dia nggak ganggu teman kita juga pun kita tetap benci. Ya, ini kan karena kita sayang teman kita jagain, nggak boleh kayak gitu. Ini teman saya, kamu jangan ganggu dia. Jadi kita bela yang benar. Kalau teman kita yang salah, kita nasihati teman kita. Ya, jadi bagus kalau membela teman, tapi yang lebih bagus lagi membela kebenaran. Meskipun kebenaran tersebut ada pada musuh teman kita. Teman kita yang salah misalnya, kita bela musuh teman, kau ndak setia kawan sama aku, justru aku ini kawan kau, aku ndak galak, kau berbuat salah. Ya, aku bela dia karena kebenaran ada pada dirinya. Aku mencintai engkau sebagai sahabat, tapi kebenaran lebih aku cintai. Ya, al-haqqu an yutsba. Kebenaran tuh lebih layak untuk diikuti. Ya, daripada tadi solidaritas. Demikian ya, akhirnya selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, sekarang isyaknya agak mundur ya. Kemudian dia begitu juga maghribnya agak mundur. Ya, demikian kita akhiri, dan tolong ya manfaatkan bulan Rajab ini sebagai bulan haram, bulan mulia. Hati-hati jangan bully teman ya. Istilahnya mulailah semangat baru, kemarin 2 minggu sudah mulai break, ya harus punya semangat yang baru, terutama musyrif ya. Di momen-momen seperti inilah biasanya banyak pelanggaran terjadi ya, jadi di hari-hari inilah sepertinya harus ditekankan, karena 2 minggu ini merubah mereka. Kayak sekarang nih pengajian ngobrol-ngobrol ya, dulu kan gak kayak gini nih, musyrifnya juga ngobrol-ngobrol misalnya. Nah, jadi ini harus ditekankan, karena masih ada 2 minggu kemarin 15 hari hal-hal yang mungkin mengubah kebiasaan ya. Mungkin kebiasaan sudah ada mulai bangun pagi, kebiasaan sudah mulai ya tidak memuliakan ilmu dan seterusnya. Jadi tolong bantuannya di awal-awal. Demikian kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu manfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.